Bulan suci Ramadan ini hanya bisa mengatakan ya moga-moga respon hasil lansia Nipar mendapatkan hidayah. Mohon maaf kepada teman-teman media yang saya memang ini luar biasa, Jakarta macet. Dan ketika macet tuh saya lihat ternyata setiap orang, setiap pengemudi juga sambil lihat YouTube-nya, lihat respon diterima oleh Wapres tadi. Jadi itu yang bikin macet tadi di jalan. Ya, jadi lalu lintasnya macet. Tapi yang pertama begini, saya mengamini dan juga saya sangat sepakat dengan tadi yang sudah disampaikan oleh tadi pada press conference, kan ada statement dari Mas Refli Harun, kemudian disambung Pak Wirawan, ya. Kemudian tadi yang saya sempat dengar adalah ketika teman-teman menanyakan apakah mungkin saya mengajukan RJ atau tidak. Saya ulangi jawabannya Pak Refli tadi, ya. Sepanjang komunikasi terakhir, betul. Dan memang ini komunikasi dan buktinya saya ada di sini. Ya, itu insya Allah 99,9% saya tidak akan meminta RJ. Ya, itu clear betul. Dan saya sekali lagi mengatur terima kasih karena kita sudah dapat tambahan energi baru. Kalau ya itu yang membersahi kita. Ya. Ada Pak Munarman juga. Betul. Ya. Dr. Najib Gismar juga. Persis. Terima kasih kepada para. Jadi hilang satu ya tambah 1000 kita. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ya ini tidak hanya saya. Tadi siang atau tepatnya setelah Jumatan tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan Dr. Tifa. Jadi tidak asal klaim karena ada chat WA-nya. Beliau juga menyampaikan hal yang sama. Jadi artinya saya dan bersama-sama dengan Dr. Tifa mengaturkan selamat dan sukses ya. Semoga kuasa hukum kami yang baru ya, Troya ya, baru ketika saya bersama Dr. Tifa ya gitu. Tetapi artinya kalau saya masih tetap bersama dengan teman-teman lain, para pejuang yang lain yang juga membela ya, itu kita bersama-sama juga tetap menegakkan dan challenge ijazah dari Jokowi yang 99,9% palsu tadi ya. Dan yang jelas Mas Refli, saya tidak akan memblokir handphonenya Mas Refli, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan kepada teman-teman, ya, gitu tidak, ya. Kalau centang satu ini benar-benar centang satunya karena macet tadi, ya, gitu. Jadi bukan karena diblokir. Tadi kan istilahnya itu. Terus tadi yang disampaikan Pak Wirawan itu benar sekali, ya. Jadi pada saat tanggal 18, karena saya juga ada di situ, ada di Solo juga, saya menjadi ahli juga di sidang CLS bersama dengan Respon. Itu di bawah sumpah, dia masih mengatakan tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan selama ini. Dan bagi seorang peneliti, dan itu benar tadi kalau dikatakan, apakah peneliti itu bisa merubah 180 derajat? Enggak mungkin. Harus ada risalahnya. Harus ada yang disebut itu kalau dia kemudian meneliti, kemudian yang namanya rotasi, kemudian ada abrasisi lain ya, banyak gitu yang dia katakan. Itu hanya menggugurkan, kalau itu dilakukan, itu hanya menggugurkan satu hal, yaitu kalau dia mau menggugurkan soal ijazah. Tapi tidak akan menggugurkan penelitian kami soal skripsi, yang itu jelas gak ada lembar pengujiannya, itu udah pasti. Tidak akan menggugurkan soal Kasmujo, Pak Kasmujo, yang menyampaikan secara langsung. Tidak akan menggugurkan soal Desa Ketoyan. Tidak akan menggugurkan soal yang lain-lain. Sarjana muda. Sarjana mudanya juga tidak digugurkan. Jadi kalau dia kemudian tadi juga menyampaikan menyambangi Wapres Gibran ya, dan betul mendapatkan parcel gede banget tadi, ya. Nah, saya di bulan suci Ramadan ini hanya bisa mengatakan ya moga-moga respon hasil lansia Nipar mendapatkan hidayah. Itu aja. Kita tetap doakan yang terbaik untuk dia. Kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen, metodologi itu saya tuliskan sekitar 480-an halaman dari 200 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Roy dan Pak tidak ada saling kebergantungan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah, baik secara biografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa
dilakukan Pak Roy dan Bu Diva saya tidak tahu ya, karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang suka atau tidak suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama saya dapati memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo, ya. Terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermark, ya. Jadi emboss dan watermark ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermark dan hologram. Ya. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara digital di akun X dari saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ ya saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermark. Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Ya, sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri. Bila peneliti lain tidak mengkoreksinya atau tidak mampu mengkoreksinya, maka sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun, ya ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun, hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan baru saya nyatakan bahwa memang ada itu watermark dan emboss yang ada pada dokumen yang diupload Dian Sandi Utama konsisten dengan apa yang saya lihat di pada saat gelar perkara khusus. Setelah itu saya melanjutkan dengan apa yang dimiliki oleh Bapak Rizito yang menjadi saksi di sidang CLS, dan saya temukan konsistensi pola pada watermark maupun emboss, dan tidak ditemukan hologram. Saya telepon juga, kebetulan saat itu di pengacara saya, di kantor pengacara saya, ya, Bang Jahmada Girsang. Itu kami telepon Bang Handika yang menjadi pengacara pada sidang CLS. Saya tanyakan ya Bang, Abang juga mendengarkan, Bang, apakah benar ada hologram di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, yang ditunjukkan pada menjadi bukti pada sidang CLS? Bang Handika, ini bisa ditanyakan ke Bang Handika, karena memang kami tanyakan langsung by telepon. Bang Handika mengatakan bahwa salah Bang, sepertinya itu salah penyebutan. Yang dimaksud oleh hologram, oleh saksi yang membawa ijazah abangnya tersebut adalah emboss. Ketika di center itu emboss yang terlihat semakin tegas, bukan hologram. Nah, dari sini fitur-fitur yang tadi disebutkan tadi itu membuat saya meyakini temuan baru saya tersebut, bahwa tidak ada kejanggalan terhadap keaslian dari ijazah Pak Jokowi, baik yang diupload Dian Sandi Utama maupun yang di gelar perkara khusus. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.